Gue titip continue aja. Ya. Ya semuanya siap-siap ya. Ya standby juga dan daun-daunan. Yang lebih dekat sama Sen sebenarnya. Hari ini tanggal 20 Desember kita syuting Mess Up Rewind Indonesia day pertama. Jadi kurang lebih kayak gini kesibukannya. Semua lagi siap-siap dan semuanya puji Tuhan alhamdulillah sehat-sehat. Ya begitu. Semoga hari ini baik, hari ini lancar, semua happy, semua kreator juga happy. Parken lagi masih ada nggak parken? Nih boleh pohon ini nih masih parken. Di tahun ini itu tuh gua mengerjakan dominannya di bagian benang merahnya, yaitu cerita antara Umay dengan Israf. Untuk bagian Adi itu tuh di bagian mash up-nya. Adi create sebuah konsep apa aja yang terjadi selama setahun, dari sisi musiknya juga yang dikerjakan oleh Indo Musikgram, dan kreatornya itu gua yang coba bantu cari. Adi pun sudah mempetakan ini cocoknya siapa, ini oke-nya siapa, nanti gua bantu cari ini semuanya. Tahun ini sebenarnya kita bawa moodnya pesta rakyat. Sebenarnya kita mau elaborate gimana Rewind ternyata bisa semembumi ini. Kalau kita track sebenarnya rewind sebelumnya cukup megah ya gitu. Tapi kali ini kita mencoba menyajikan sebenarnya apa yang bener-bener ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dalam set kita ada warkop, ada angkringan, ada loket untuk permainan dan segala macam. Itu yang kita coba bawa. Dan kalau teman-teman lihat juga di belakangnya ekstrasnya fully hidup gitu. Jadi bukan cuma tempelan tapi semua berkontribusi dalam visual gitu. Dan treatment-treatment ini yang coba saya sajikan waktu saya datang pertama kali ke Chandra. Tahun ini juga kental dengan persiapan-persiapan politik yang konteksnya sama rakyat juga gitu. Jadi kita coba mengatur gimana kita membuat rewind yang sebenarnya terlihat sederhana tapi ternyata secara eksekusi complicated banget gitu. Sekarang kita akan mulai syuting Mess Up teman-teman, semangat semuanya. Sebelum kita memulai syuting, kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing di tempatnya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa mulai dari semangat semuanya. Hit. Action. Semaksimalnya rendah segimana bang? Iya. Penting gue titip continue aja. Ya. Yang tadi aman, kalau yang barusan kekencengan. 5, 6. Apa ya bisa dicuri? Kita mau kasih lihat kalau soalnya Lagi DJ. Tapi in the end lagi masak. Kalau gue Jangan kau kasih lihat. katakan kau suka. Ini ada liriknya. Gua terbantu dengan seorang Adi Victory yang luar biasa banget karena dia megang mostly bagian mashup. Respect selalu ke Adi karena gue setengah mati itu ngurusin kreator untuk kita jaga moodnya dan juga jaga energi untuk mereka tetap bisa syuting karena mereka harus tunggu lama. Jadi gue sangat-sangat terbantu dengan kinerja dari Adi dan juga tim semuanya di sini. Mereka koordinasinya baik sekali. Mungkin ada miss sedikit tapi bisa balik lagi. Jadi ini menurut gue jadi start awal yang baik nih untuk bagian-bagian mashup kita untuk kedepannya 2-3 hari berarti untuk kita fight dengan pacing seperti ini. Ada bener, oh iya ada benernya. Untuk scene-nya Pandawara peduli sama sampah gitu, terlebih kayak sampah plastik. Jadi di rewind kali ini kita juga fokus terhadap hal itu, sehingga tadi kita buatin lorong yang isinya tuh sampah-sampah plastik gitu. Dan itu khusus untuk scene-nya Pandawara. Terima kasih buat teman-teman Pandawara yang berkenan udah hadir dan terima kasih sudah peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Kolaborasi dengan Adi menurut gua bisa dibilang jadi penyelamat sih. Penyelamat Rewind Indonesia. Dari segi penulisan sih udah jadi, gua udah selesaiin semua ceritanya. Cuma kan yang harus dikembangkan kan di bagian mashup-nya gitu loh. Dan di bagian mashup ini gua percayakan ke Adi untuk Adi, gua udah jadikan satu storyline ini,
mashup ini perlu diisi, gue minta yuk kita jalan bareng menyelesaikan ini gitu. Sebenarnya saya kerja sama Chandra lumayan cukup lama. Kami kerja bareng hampir 4 tahun belakangan. Mungkin yang secara duo director baru ini. Sebelumnya biasanya Chandra as creative director dan saya direkturnya. Atau Chandra sebagai produser, saya direkturnya gitu. Untuk beberapa pekerjaan-pekerjaan komersial yang dihandle oleh Chandra maupun oleh Igni Entertainment. Di 2022 saya dipercaya untuk bantu handle satu scene, yaitu scene Kanjuruhan yang hitam putih. Kemudian di 2023 akhirnya Chandra mengajak untuk saya bisa terlibat dan menjadi duo director. Sebuah kolaborasi yang unexpected tapi di-expect juga karena kita sudah lama. Adi Victory adalah seorang sutradara yang memang terbuka juga gitu loh. Kita sama-sama terbuka juga untuk mengerjakan satu proyek yang besar. Mungkin gue tidak sekenal gue dengan Chia atau gue dengan Aulion gitu loh, karena basically gue sama Chia dan Aulion itu kan bareng mulu gitu loh. Sebelum bikin Rewind atau sudah bikin Rewind itu kita bareng terus gitu loh. Nah Adi memang beberapa kali hanya dalam bentuknya itu project doang kita bertemunya. Chandra punya standar yang cukup tinggi dan to be honest nggak semua orang bisa achieve itu, dan saya bersyukur bisa ada di titik itu meskipun banyak kurangnya gitu. Tapi memang secara treatment sendiri saya coba untuk membuat treatment yang berbeda gitu. Kita terus melakukan yang namanya directors meeting gitu, dan juga progress meeting yang skalanya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ngerasa di situ tuh sebenarnya ketika Radit berdiri sendiri, gue ngerasanya masih aman. Digerak-gerakin kayak lighting panggung. Gini, gue udah konser gini setelah gue dengerin ini mashup oke banget. Dan gue pengen juga posisi mashup ini tuh jadi replayable buat orang-orang. Ini tuh benar-benar intens banget karena di satu sisi gue minta terus gitu loh untuk ada, karena gue juga mau jagain juga. Meanwhile Adi yang sudah diposisikan seperti itu malah ekstra gitu loh, dia buat deck bareng sama timnya ya, itu detail mampus ya. Gue ngomongin detail mampus karena bener-bener rapi banget. Karena terbiasa mengerjakan TVC dan digital komersial, saya cukup on detail mengerjakan sesuatu gitu. Jadi saya mengerjakan dengan dua AT di saya, ada Iqbal dan Rizky. Mereka hampir tumbang karena mengikuti kedetailan yang saya mau, karena memang ternyata setelah saya mengerjakan mash up ternyata nggak segampang itu. Kalau dilihat kayak oke, paling cuma lagu ini kasih tren ini, treatmentnya kayak gini, kameranya paling gini. Dilihatnya gampang, tapi ternyata pas sudah dikerjain sangat-sangat sulit. Waktu meeting pun gue nggak ngasih masukan yang sampai besar banget gitu loh, harus gini, enggak. Karena dari Adinya dan juga tim, dia udah sedetail itu juga. Jadi di situ sih yang berakhirnya gue terima kasih dan syukuri juga lah kita bisa achieve kerjasama tersebut gitu. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di day keempat syuting kita. Hari ini kita akan mengambil 10 scene teman-teman. Emang orang dibagiin, oh ini lip sync apa emang gerakannya cara editing tidak slow-mo, ya udah dibagiin. Satu monitor. Udah datang baru. Jauh dikit. Sini mas. Ya. Oke. Oh gini aja. Aja ya. Oh gini aja. Happy-nya teman-teman bisa mengimbangi semua kebutuhan kita, dan hari ini kreatornya juga yang datang banyak banget. Kita juga nggak nyangka kalau ternyata banyak respon baik dari kreator yang mau terlibat dalam Rewind Indonesia gitu. Tantangan karena kita masih ada utang shot, masih ada set berikutnya, scene berikutnya. Jadi sebenarnya masih ongoing, tapi kita coba semaksimal mungkin sih. Action. Lihat kamera. Sound. 95 tahun silam, Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka. Yang di row kedua ya, row kedua yang paling kanan gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini.
Hari ini it's a wrap teman-teman. Thank you. Perbedaan mashup yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu adalah yang tahun ini we doing it right secara publishing, secara perizinan, dan 100% musik Indonesia. Kita ngobrol bareng-bareng untuk menciptakan mashup nih gimana ya tahun ini, oke-nya kayak gimana ya? Oh karena kita konsep Indonesia banget, kenapa nggak sekarang Indonesia itu kata Bung. Tanya kenapa emang selama ini nggak mau musik Indonesia full? Ternyata jawabannya takut ribet terhadap publishing dan perizinan. Dan oke, itu challenge yang akhirnya terlintas di diri gue. Gue selama 10 tahun terakhir membangun nama baik di industri musik lewat gue pribadi dan Indo Musik Gram. Jadi gue mempertanyakan ke diri sendiri, masa iya sih gue nggak bisa bantu temen gue untuk terhubung secara proper ke semua publisher untuk minta izin gitu, untuk mendapatkan perizinan yang benar gitu. Moodnya happy jadi tawa aja. Oke. Termasuk ekstrasi juga. Jadi kita itu kan nge-create tren adegan yang polusi udara. Tahun ini kan rame kan, dan memang kebetulan harusnya ada talent di sini yang udah kita invite tapi berakhir cancel last minute. Jadi udah kita yang masuk deh gitu. Selain polusi udara ada yang tren atau kejadian viral Gunung Bromo dikena flare gitu loh. Tapi ya kalau di depan frame sih aman sih, selalu aman karena seru syutingnya sama teman-teman gitu loh, nggak sama orang yang nggak dikenal gitu. Jadi lancar, aman, dan capek juga. Belum tidur selama 3 hari. Oke, hai. Hari ini kita sudah menyelesaikan hari kelima syuting Rewind Indonesia. Tepat jam 12 kurang, kita berhasil menyelesaikan kurang lebih hari ini tuh ada 9 scene. Isinya padat banget, jadi semoga besok lancar dan bisa kita menyelesaikan syuting Rewind Indonesia 2023 dengan baik. Kesulitannya sebenarnya di budgetingnya gitu. Kita harus tone down budgetnya untuk create konsep yang tetap besar, yang dimana itu jadi ekspektasi semua orang. Rewind Indonesia kan nggak mungkin cuman ya udah aja, karena Rewind Indonesia adalah sebuah produksi yang skalanya sangat besar, krunya aja itu hampir ratusan, bahkan sudah ratusan orang, dan mereka harus kita bayar selayaknya. Jadi untuk budget otomatis selalu jadi kendala tiap tahun. Tahun ini gue berterima kasih sama Hoto dari Guntur dan juga Papau. Mereka memposisikan Rewind Indonesia dan gue sendiri itu kayak ada rasa sentimen value-nya lah. Kita ada content creator yang ngeliat Rewind Indonesia sebagai suatu hal yang kayak ini tuh masih terus diangkat gitu loh, konten-konten seperti ini harus terus jadi. Ini yang mengingatkan kita tentang jati diri kita, siapa kita waktu dulu sebagai creator ya. Awal mula kita sebagai YouTuber di Indonesia. Itu tuh jadi mengenang masa lalu banget sih ini. Emang kita mulainya tuh YouTubers berdua. Dan akan selalu jadi YouTubers walaupun sekarang belum upload. belum upload lagi ya.
kita lebih kayak mencintai Rewind-nya sendiri. Betul. Kita pengen Rewind ini Tetap beneran original. kejadian, original dan beneran kejadian. Kita nggak mau sponsor yang terlalu sponsor, itu udah nggak keren. Orang udah pinter lah ya, orang udah tahu pasti kalau misalnya tuh ada brand yang sponsor dan kita nggak perlu terang-terangan, maksudnya kasih tahu produk kita bagus apa segala macam. Kita cuman cukup ada aja, itu menurut kita udah cukup sih. Lebihnya kita pun bekerja sama lah dengan teman-teman seperti Kinofinity, Filtrox, lalu ke Burger Bangor, Denny Sumargo, thank you Densu ya, ke Iben, Sambal Bakar, thank you, ke Excelso juga, bahkan sampai MSP juga kita juga ajak kerjasama. Itu semua cara-cara kita untuk bisa menyatukan Rewind Indonesia biar jadi gitu loh, in terms of budget dan juga dana. Gue gak pernah nyangka Rewind Indonesia tahun ini tuh bisa jadi. Karena apa? Karena kendala budget tersebut. Untuk syuting Rewind Indonesia 2023 yang kita nggak bisa kompromi adalah waktu. Jadi waktu akhirnya membatasi kita untuk bisa mengerjakan atau ngetek satu scene dengan ada beberapa eksplorasi. Dan akhirnya kita harus berdamai sama itu, karena ternyata yang harus kita aware adalah syutingan itu bersinggungan dengan waktu kreator. Dan beberapa kreator punya waktunya terbatas. Yang dibelain bukan cuma visual, tapi yang dibelain adalah relasi dengan kreator dan waktunya kreator juga. Mereka ini kita minta datang syuting itu kan voluntarily. Nah, ini yang selalu gue jaga sebenarnya. Jadi gue berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau ikutan, terutama ya. Kalian semua luar biasa, karena gue tahu jarak dari tempat kalian ke lokasi studio itu jauh. Tapi kalian masih mau bilang iya dan mengikuti syuting dari awal sampai akhir, itu gue berterima kasih banget. Gue kayaknya kurang deh kalau cuma bilang terima kasih gitu loh, karena gue tahu itu jauh dan juga lama syutingnya. Penonton kan, ada ceritanya, ada penonton pengen ada reaksi yang kayak pas dia lagi gini, nanti cut ke reaksi dia tuh lagi orang penontonnya gitu. Nah itu kayak perlu ada tuh, tetaplah di bawah, wahai kalian rendah. Yang marah dulu aja, and action. Wahai Indonesia, tetaplah di bawah, wahai kalian. Kecepatan ya. Nggak banyak kecepatan, nggak apa-apa. Oke. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tangannya bebas juga, boleh kebuka pokoknya sekarang. Di negeri ini, gitu. Coba, gue pengen kita cari kayak gitu. Oke? Apa? Coba. Wahai Indonesia, tetap gimana sih? Dan dilambatin lagi? Lambatin lagi tuh. Oh, dengan kuasa kami akan terus kendalikan sandiwara. Tunduklah, tenggelamlah. Alat ya, tapi kalau gitu anginnya tuh ini 100 LS. Ini harus jumpat sih. Ganti lagi. Jadinya stiker yang kayak tadi. Maksudnya dari lagu ya. Tapi ini yang tangan belakang. Tapi movementnya tetap aja. Movementnya besar. Teman-teman, perwakilannya Kami akan terus kendalikan sandiwara. Waktu syuting itu kalian dapat efek punch atau pendorong. Saya Chandra Leo selaku produser, writer dan juga director bersama dengan Adi Victory ingin menyampaikan kalau hari ini dan Rewind Indonesia it's a wrap! Ini adalah sebuah Rewind Indonesia yang tadinya nggak mungkin jadi karena kita baik banget kendalanya. Tahun ini mungkin dari segi budget itu tidak seperti budget-budget Rewind sebelumnya. Dari segi kreator itu lebih banyak dari
sebelum-sebelumnya gue nggak percaya mereka tuh kayak masih mau loh, masih yuk ngerjain Rewind Indonesia gitu loh. Mulai dari chief dari departemen, mereka sudah tahu susahnya tapi tetap pengen ikutan. Jadi ini adalah sebuah mujizat buat gue. Jujur aja ini mujizat. Karena gue tadinya sempat gak yakin ini tuh bisa kejadian gitu loh. Kita udah di posisi kayak ya udahlah kayaknya nggak bisa tapi berakhir karena kolaborasi yang luar biasa kita sampai di titik ini dan berakhir. It's a wrap guys. Itu aja sih. Thank you buat semua KSN crew. Thank you buat Adi Victory di sana, partner directing saya untuk Rewind Indonesia 2023, dan thank you buat semua chief departemen cast and crew Rewind Indonesia 2023. Seru ya, flashback, nostalgia to work with the person that I've been working with bisa dibilang hampir 10 tahun lalu. Rasanya rasa nostalgia gitu. Mungkin kayak nyobain makanan yang udah lama lu nggak cobain di kampung gitu ya. Lu udah lama nggak balik ke kampung lu, terus tiba-tiba lu balik dan lu makan di restoran yang penjualnya masih sama, pedagangnya yang bikin masih sama, semua bangkunya masih sama, kalender sobeknya masih sama, mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak everything feels nostalgic but new at the same time. Satu kata buat Chandra sebenarnya kapten. Jadi dia menyukai Kapten Amerika, tapi memang yang ternyata leading di medannya cukup leading, dan saya menganggap dia ya sebagai kaptennya kami juga gitu. Karena Chandra cukup bisa memposisikan dirinya. Karena memang susah untuk bisa membiarkan director lain mengotak-ngatik IP yang rasanya udah kita buat gitu. Dan Chandra membiarkan dan percaya sama saya untuk saya memporak-porandakan mess up-nya Rewind. Memporak-porandakan di sini sebenarnya in good word ya, gimana saya boleh kasih apa aja yang ada dalam pikiran saya gitu. Gue cukup berterima kasih lah kepada Chandra, kayak mau bagaimanapun kan separuh diri gue ini adalah tim Tuan sebenarnya. Yeah. Mau bagaimanapun gue bilang, oh enggak, gue sekarang nggak di tim Tuan, tapi gue separuhnya gue itu adalah tim Tuan sebenarnya. Gue cuma bisa bilang thank you karena lo tetap mau bikin Rewind, mau ajak kita berdua untuk ada di dalam Rewind. Jika ini adalah Rewind terakhir saya sebagai director, saya cuma mau bilang terima kasih yang udah nonton. Semoga Rewind-nya berimpact buat kehidupan kalian juga. Kalaupun ini Rewind terakhir, ini nggak menutup kemungkinan untuk kalian yang nonton maupun kita sebagai para kreator itu untuk tetap menunjukkan warna-warnanya kita. Jadi ini gue inget banget sama cerita Final Fantasy. Final Fantasy itu kalau dari sejarah yang gue baca, itu adalah sebuah proyek terakhir dari perusahaan yang bernama Squaresoft karena mereka mau bangkrut. Mereka mau nyoba bikin game terakhir namanya Final Fantasy. Ternyata sukses. Jadilah 2, 3, 4, 5 sampai terakhir 16. Dan menurut gua kalau kalian, ini gue nggak mungkin cerita panjang di sini, tapi kalau kalian baca lebih detail, ada juga tuh momen-momen di antara 1 sampai 16 tuh mereka mau berhenti apa segala. Jadi menurut gue mungkin tidak setuju kalau ini berhenti. Menurut gue ini adalah sebuah spirit yang spirit kilas balik ya. Kita kan selalu suka kilas balik, melihat ke belakang selama 1 tahun. Menurut gue ini spirit yang nggak boleh hilang. Tapi kalau memang ini adalah Rewind yang terakhir, mungkin gue personally mau ngomong thank you ke Chandra untuk sudah mengajak gue di sini, karena menjadi bagian dari sesuatu yang terakhir itu pasti akan gue kenang lah sampai nanti. Kalau memang ini yang terakhir. It was a good run. Ini ada sebuah pengalaman yang gak akan pernah gue lupakan. 4 tahun membuat Rewind Indonesia dengan skala yang sangat-sangat besar, dengan kreator yang sangat-sangat banyak, dengan konsep yang sangat-sangat berani. Gue cuma bisa bilang terima kasih yang udah nonton. Jutaan di sana mengiyakan ideas atau Rewind Indonesia itu sendiri yang ada dari kepala gue dan juga teman-teman semua lah yang ikutan di Rewind gitu loh. Jadi gue cuma bilang
Terima kasih dan terima kasih Rewind Indonesia diterima oleh teman-teman semua. Itu.